Ini adalah khotbah pertama saya di usia yang ke-50 tahun. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari pertama, H+1 usia 50 tahun, hari ini saya berdiri depan saudara dengan pesan yang sama tentang Yobel atau tahun pembebasan. Bilang bersama saya, tahun pembebasan. Berapa banyak yang rindu mengalami pembebasan dari Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Saya percaya ketika Tuhan membebaskan kita, Tuhan memerdekakan kita, maka ada banyak hal yang akan diubahkan dari hidup kita. Masihkah saudara mengingat beberapa statement yang sering saya sampaikan bahwa Allah tidak tertarik merubah situasi kita. Allah jauh lebih tertarik merubah pribadi kita. Karena ketika pribadi kita berubah, situasi-situasi kita ikut berubah. Tidak berlebihan, izinkan saya untuk menyampaikan khotbah hari ini yang bersejarah ini. Saya dedikasikan yang pertama untuk istri saya, Grace, yang telah menemani saya selama ini. Saya dedikasikan juga buat kedua anak saya, Kevin dan Aldo. Dan juga untuk kedua orang tua saya. Hari ini saya akan agak sedikit tampil beda, saudara. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, anak saya Kevin dan Aldo, entah dari kapan mereka menabung, mereka belikan saya mikrofon wireless ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Belum aja gaji, sudah bisa memberkati orang tua. Saya berharap mereka tidak salah menikah nanti. Ketika mereka berikan kado ini, saya pikir ini benda apa ya? Tanggal 3 mereka kasih saya. Mereka bilang, tapi papa tidak boleh buka, nanti tanggal 7 saja dibuka. Tanggal 6 malam hati saya sudah dugdak. Ini apa berat nih? Harap-harap saya ini emas batangan, saudara. Karena berat sekali. Saya hitung-hitung ini kalau emas batangan ini, langsung saya minta adik ipar saya tolong tukar dulu. Ini pasti banyak sekali. Kita bukan hanya perbaiki gereja, kita bangun gereja baru, saudara. Tapi ternyata saya buka mikrofon wireless, saya coba searching di internet, wadah harganya lumayan mahal. Saya tanya mamanya, mereka dapat uang dari mana ya? Tapi ternyata mereka menabung. Saya dedikasikan khotbah ini untuk kedua anak saya. Tuhan Yesus memberkati mereka. Saudara-saudara sekalian, judul khotbah saya adalah Yobel, masih dengan tema yang sama. Di dalam subtema tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Mari bilang bersama saya, kebebasan yang bertanggung jawab. Bagian yang kedua. Saya ingin saudara melihat slide berikutnya untuk saudara sedikit mengenang dari khotbah saya di minggu kemarin, di mana saya berbicara tentang hal yang sama di bagian pertama. Saya langsung ke bagian kesimpulan. Di kesimpulan pembacaan kita dari minggu kemarin adalah dari Imamat pasal 25 ayat 10 sampai 13. Di mana kita menemukan bersama-sama dalam bagian ini, saudara dan saya telah belajar bahwa makna Yobel dalam perspektif kebebasan yang bertanggung jawab yang pertama adalah proklamasi itu sendiri. Saudara-saudara tahu saudara ketika Tuhan memberitakan jubilium, Tuhan memberitakan Yobel, Tuhan memberitakan berita pembebasan, tujuan pertamanya Tuhan memproklamasikan, dan kita harus memproklamasikan. Bilang bersama saya, proklamasi. Proklamasi tentang kebebasan. Saya telah sembuh, saya telah diberkati, masa depan saya sungguh ada dalam Tuhan, keluarga saya diberkati oleh Tuhan, anak-anak saya menikah dengan orang yang tepat, hidup saya sehat, saya umur panjang, saya mengalami hal-hal baik dalam hidup saya. Katakan amin. Ketika kita memproklamasikan hal ini, kita akan mengalami lompatan-lompatan optimisme di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kita datang kepada Tuhan yang kita kenal. Tahukah saudara ketika di Athena, Paulus menemukan sebuah kenyataan. Ada begitu banyak orang Athena yang menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Lalu berita itu datang kepada mereka, kami menyembah Allah yang kami kenal. Ada suatu pembebasan secara langsung ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saya merindukan ketika kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita tidak datang karena sebuah kehidupan religius, kehidupan agamawi. Ya karena saya orang Kristen, saya cari Tuhan, saya baca firman, saya berpuasa, bla bla bla. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita proklamasi, masa depan saya sungguh ada, saya sehat, hidup saya diberkati, makanan saya cukup, air minum saya diberkati Tuhan, rumah tempat perteduhan saya diberkati. Ketika saya masuk ke rumah saya, hidup saya mengalami hal-hal yang baik, meja makan saya dicukupkan oleh Tuhan, pekerjaan saya diberkati, apa yang saya kerjakan dengan tangan saya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Istri saya adalah pribadi yang sangat menyenangkan, suami saya adalah pribadi yang bertanggung jawab, anak-anak saya bertumbuh manis seperti buah pohon korma, bertumbuh tinggi seperti pohon aras Libanon. Masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang.
Ketika kita proklamasi hal ini, kita akan mengalami hal-hal baik dalam hidup kita. Mungkin masalah kita tidak langsung selesai, tapi percaya ada suatu kekuatan dalam sebuah deklarasi yang kita sampaikan di hadirat Tuhan. Hal yang kedua, Yobel berbicara tentang restitusi kepemilikan properti. Ketika Tuhan menyerukan kepada mereka dalam ayat yang ke-13 dari Imamat pasal 25, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Tuhan memberikan berita kepada saudara dan saya untuk kembali ke areal di mana kita memilikinya. Hari ini terjadi sebuah pertikaian di tanah perjanjian. Semua bangsa-bangsa menyerang Israel, tapi lihat saudaraku, Tuhan membela mereka. Saya tidak ngomong di mimbar ini membela Israel, itu bukan urusan kita. Tapi Alkitab mencatat, siapa memberkati engkau, aku akan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk mereka. Ini bangsa pilihan Tuhan. Terlepas dari mereka juga bisa berbuat salah, tapi kita lihat tangan Tuhan yang besar. Kalau saudara lihat di peta, mereka kecil sekali. Kecil sekali bentuknya, juga tidak utuh, bolong-bolong di tengah, ada gasa di situ. Dan saudara melihat mereka terkurung dari bangsa-bangsa besar seperti Mesir, Jordania, Irak, Iran agak sedikit lebih jauh. Ada banyak negara-negara Timur Tengah yang kuat, tetapi hari ini terbukti tidak ada satupun yang bisa menaklukkan mereka. Kenapa? Tuhan menyuruh mereka kembali ke tanah milik mereka. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang hilang yang Tuhan kembalikan kepada kita. Masih ingat kisah Daud beberapa minggu lalu? Ketika Daud diserang di Ziklag, mereka sedih karena istri mereka, anak-anak mereka diculik sebagai tawanan perang. Dan semua orang ingin mengambil batu, merajam Daud dengan batu. Karena mereka berkata Daud yang paling bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi? Daud menguatkan hatinya. Dia memang terjepit, dia memang pedih hati, tapi dia menguatkan hatinya. Lalu ketika dia menguatkan hati, dia bertindak. Dia menyerang musuh-musuhnya yang menawan orang-orang terkasih mereka. Dan Alkitab mencatat, Daud membawa pulang istri dan anak-anaknya. Daud membawa kembali. Dengarkan baik-baik. Sesuatu yang hilang dalam hidupmu akan dikembalikan Tuhan kepadamu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang ketiga, tentang pemulihan relasi dan istirahat. Di dalam ayat yang ke-10b dikatakan, itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya, kepada kaumnya. Tuhan suruh kita pulang kepada properti kita. Tuhan suruh kita pulang kepada komunitas kita. Saudara-saudaraku, saya percaya di dalam hidup rukun bersama, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya tercurah. Kembali kepada istrimu, kembali kepada suamimu, kembali kepada orang tuamu, anak-anak yang sudah terlanjur tidak menghargai orang tua, kembali kepada keluargamu. Dari segala kesibukan kita, bekerja dari pagi-pagi hingga larut malam, lupa mengatakan sudah makan siang kok, sudah makan malam. Ini saat yang tepat untuk kita back to our community, kembali kepada komunitas kita. Setuju? Katakan amin. Dan hari ini saya akan masuk di bagian yang kedua. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama membaca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, dan 1. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ini saudara dan saya akan menemukan sebuah situasi. Di slide berikutnya coba saudara lihat. Saudara kan ketemu sebuah situasi, kalau saudara nanti sampai di rumah baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesus sedang datang ke Yerusalem. 16 tahun yang lalu, tahun 2010, saya datang ke tempat di mana firman ini saudara baca. Saya datang ke satu tempat namanya Kolam Bethesda. Kisah ini terjadi di Kolam Bethesda. Ketika ada satu laki-laki yang sudah menderita 38 tahun. Saya tidak tahu berapa lama dia duduk di tepi Kolam Bethesda itu. Tapi Alkitab mencatat sudah 38 tahun dia menderita. Sudah 38 tahun dia hidup di dalam pergumulan. Saya mau tanya pada saudara, ketika saudara duduk di ruangan ini, adakah saudara sedang dalam pergumulan? Adakah saudara sedang ada dalam tantangan kehidupan? You have many struggles in your life. Saudara hadapi begitu banyak tantangan, persoalan di dalam kehidupan saudara. Laki-laki ini 38 tahun. Di bagian cerita yang lain saudara tahu ada perempuan yang 12 tahun menderita sakit perdarahan.
Ada begitu banyak orang bergumul, tetapi Alkitab mencatat salah satu yang cukup lama adalah pria di depan kolam Bethesda ini. 38 tahun, tetapi yang menarik ceritanya adalah dia duduk di dekat pintu gerbang domba. Saudara-saudara, saya secara profetik saya melihat bahwa dia duduk di depan pintu gerbang domba. Ini bukan cocok logi, tapi saya melihat ada sebuah relasi yang sangat bagus. Ketika seseorang menempatkan dirinya sebagai domba, gembala akan datang mendatangi dia. Katakan amin. Ketika seseorang duduk sebagai domba yang keluh, domba yang di dalam persoalan, domba di dalam pergumulan, gembala suka kepada domba yang berseru kepada dia. Katakan amin. Lalu datanglah Yesus berjumpa. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, ada orang lumpuh, orang timpang. Kemudian ketika goncangan air itu terjadi, sewaktu-waktu malaikat dapat turun ke dalam kolam itu. Ketika kolam itu digoncangkan, siapapun yang terlebih dahulu lompat ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Orang buta walaupun matanya tidak melihat, orang bisa dorong dia untuk lompat. Orang tuli tidak mendengar, dia bisa lompat lebih dahulu. Tetapi bagaimana dengan orang lumpuh? Orang lumpuh harus dibantu. Kapan air tergoyang, kapan liput saudara angkat, mungkin dong ada istirahat makan siang. Ketika mau diangkat, sudah terlambat. Artinya begini, sangat kecil probabilitasnya orang ini punya kesempatan peluang untuk mendapatkan kesembuhan dari goncangan air di kolam itu. Maka Yesus datang kepada dia. Saya suka situasi yang pertama ini. Kalau saudara suka dengan pertanyaan khotbah, saya ingin saudara melihat nilai-nilai yang Yesus ajarkan tentang kebebasan yang bertanggung jawab lewat kisah ini. Maka poin yang pertama saudara akan ketemu di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Ia hadir dengan maksud membebaskan. Bilang bersama saya 2-3. Ia hadir dengan maksud membebaskan. Ketika Yesus hadir di situ, ayat yang ke-5 saya baca. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudara, sebuah impresi yang saya ketemu dalam kisah ini. Orang ini menunggu sekian lamanya. Berapa banyak di antara saudara yang sedang menunggu pertolongan Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini sedang menantikan pertolongan daripada Tuhan di dalam pergumulan saudara? Mari bilang sakit, keuangan, pekerjaan, jodoh, masa depan, bla 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 dan lain sebagainya. Saudara sedang ada dalam pergumulan. Laki-laki ini 38 tahun. Dia ingin mendapatkan jawaban hanya seketika, ketika seseorang yang dalam pergumulan, dia menyadari kehadiran Yesus. Mari bilang bersama saya, menyadari kehadiran Yesus. Ada amin saudara? Ketika saudara menyadari kehadiran Yesus, saudara akan punya satu peluang di mana Yesus bersegera hadir untuk membebaskan saudara. Yesus tidak hadir untuk mengatakan begini, kasihan lu sakit. Yesus tidak hanya sekedar hadir bilang, seberapa lama? Tidak terlalu penting berapa lama pergumulan. Yesus hadir bukan untuk mempersoalkan pergumulanmu. Yesus hadir untuk membebaskan engkau. Setuju? Katakan apa? Ketika Yesus hadir, dia tahu bahwa orang ini sudah menunggu cukup lama. Dalam banyak hal saya menunggu cukup lama. Saya pernah berkata pada istri saya setelah saya menyelesaikan doa puasa saya selama 40 hari untuk yang kesekian kalinya. Lalu saya bilang pada istri saya, "Mama, kali ini doa puasa saya hanya dijawab 2 dari 8 permintaan saya. Tetapi hari-hari ini kami melihat jawabannya." Lalu kemarin istri saya korek saya pas ulang tahun saya, "Bapak lihat ya, ternyata Tuhan tidak jawab sesuai dengan waktu Bapak. Tuhan jawab pada waktu Tuhan." Pergumulan kita nampak lama dan seolah pergumulan kita tidak terjawab. Laki-laki ini bergumul 38 tahun. Tetapi Yesus punya waktu tersendiri. Yesus datang kepada dia.
dan laki-laki ini menyadari kehadiran Yesus. Seringkali Tuhan hadir dalam pergumulan kita, tapi sayangnya kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam pergumulan kita. Itu sebabnya kita perlu membangun kepekaan, sensitivitas tentang kesadaran kehadiran Yesus. Yesus hadir untuk membebaskan. Dia hadir dengan suatu maksud kehadirannya membebaskan kita. Dia tidak hadir untuk mentertawakan kita. Seringkali kalau kita dalam pergumulan, orang datang lihat kita, ada yang prihatin, ada juga yang senang dengan pergumulan kita. Rasa toh, sekarang baru lu tahu, begini lama omuna, yang dia lusu rasa. Orang mempersoalkan. Ada lagi yang bilang, terlalu sombong nak. Itu hari hidup diberkati, makan puji terlalu banyak. Sekarang hidup sebegini baru mulai cari Tuhan. Orang mempersoalkan saudara, tapi Tuhan tidak mempersoalkan saudara. Tuhan menghargai orang yang hancur hati di hadapan Dia. Orang ini mungkin dalam pergumulan dia berkata, Tuhan terlalu lama. Probabilitas untuk disembuhkan terlalu kecil. 0,00000 sekian probability. Kalau saudara belajar ilmu probabilitas dalam ilmu statistik, itu berbicara tentang peluang. Peluang orang ini sangat sedikit. Tetapi saudaraku, tahukah saudara bahwa di bagian firman Tuhan yang lain di Perjanjian Lama, saudara ketemu dengan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Ini probabilitasnya berapa persen kira-kira menurut saudara? Kemungkinan dia menang berapa persen kira-kira menurut saudara? Sangat kecil. Amin. Ketika dia melihat Goliat yang besar, dia bilang hancur hati. Semua orang Israel berkata, kita jadi budak dari Filistin. Tapi Daud berkata, tidak. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan busur, dengan perisaimu. Aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Allah Israel yang hidup. Daud tahu bahwa di dalam dia ada kekuatan yang besar. Facing his giant, dia menghadapi raksasa di depannya. Daud menyadari selama Allah hadir dalam hidupnya, apapun yang dikerjakan akan menjadi berhasil. Katakan amin. Saya sering ulang dari mimbar ini, Daud bilang begini, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dari hidupku. Karena Daud menyadari bukan otot yang dibesarkan yang membuat dia menang, bukan kemampuan finansial atau dukungan manusia yang membuat dia berhasil, tapi ada kehadiran Tuhan yang membuat dia mengambil kemenangan atas setiap pergumulan-pergumulannya. Katakan amin. Di dalam Perjanjian Baru saudara ketemu dengan kisah murid-murid di dalam sebuah perahu. Saya juga pernah berlayar di tempat itu. 16 tahun yang lalu saya datang ke sana. Saya berlayar di tempat yang kira-kira murid-murid itu berlayar. Datanglah badai yang besar. Lalu murid-murid ini ketakutan. Dan mereka mulai panik. Kita akan segera mati. Di sisi lain mereka lihat guru mereka, Yesus tidur di buritan dengan begitu tenang. Seolah-olah badai pergumulan masalah yang dihadapi oleh 12 orang ini tidak mempan bagi Yesus. Lalu ketika sampai titik terakhir, mereka berseru, bukankah Tuhan menantikan seruan kita? Hidup kita tidak berubah ketika kita panik. Hidup kita tidak langsung mengalami perubahan yang drastis otomatis ketika kita dalam ketakutan dan kekhawatiran dan kecemasan. Tapi hidup kita akan segera berubah ketika kita berseru, Yesus Guru, tidakkah engkau tahu kami akan binasa? Atau kita akan binasa? Yesus terbangun bukan karena badai. Yesus bangun karena murid-muridnya berseru kepada dia, tolonglah kami Guru. Lalu ketika Yesus bangun, dia menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Seolah pergumulan yang begitu lama, beberapa menit, di tengah ombang-ambing badai itu, seketika hilang dengan seruan Yesus, diam dan tenanglah. Seolah-olah 38 tahun pergumulan ini menjadi tiba-tiba bim salabim abrakadabra ketika Yesus berkata, bangkit, ambillah tilammu dan berjalanlah. Ia hadir dengan maksud membebaskan. Setuju? Katakan amin. Saudara-saudara, saya rindu kehidupan kekristenan saudara sudah bergerak daripada Tuhan merubah situasi saudara kepada Tuhan merubah pribadi saudara. Hari-hari ini kita datang ke gereja hanya sekedar untuk lihat mujizat. Tuhan tolong jawab doa saya, Tuhan tolong jawab pergumulan saya. Tetapi Tuhan mau ketika kita datang ke gereja, kita membangun relasi dengan Tuhan. Katakan amin. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, menjadi semakin dewasa, be mature, menjadi semakin didewasakan dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, kita bilang kepada Tuhan, sekalipun gunung itu tak berpindah, aku tetap percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupanku. Setuju? Katakan amin.
Saya ingin mendorong saudara untuk melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Katakan kepada masalah kita, engkau memang besar nampakmu. 38 tahun aku mengalami persoalan ini. 12 tahun aku mengalami sakit pendarahan. Bertahun-tahun ekonomiku tidak membaik. Tetapi aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya ketika Tuhan hadir dalam hidupku, Dia hadir dengan maksud untuk membebaskan aku dari setiap pergumulan yang aku hadapi. Katakan amin. Ketika Tuhan hadir, Dia membebaskan. Duduklah seperti domba di depan pintu gerbang domba. Berlakulah seperti domba, bukan sebagai calo. Kalau calo berseru nama Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengenal Tuhan. Menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan dengan isu transaksi saja. Aku minta engkau jawab. Kalau engkau jawab, engkau Tuhan. Kalau engkau tidak jawab, mana kuasamu? Bukankah itu sama dengan seorang pria yang tersalib di samping Yesus? Jika engkau anak Allah, turunkanlah dirimu dan kami dari salib ini. Mempersoalkan sesuatu yang berkaitan dengan keinginan. Hal ini disampaikan oleh pengkhotbah pada hari Rabu yang lalu. Tetapi dia tidak mempersoalkan kepada Yesus. Seperti salah satu yang lain berkata begini, jika hari ini engkau di dalam Firdaus, ingatlah akan aku. Tuhan menjawab kebutuhan kita, bukan sekedar keinginan-keinginan kita. Tuhan lebih tertarik merubah pribadi kita daripada merubah situasi kita. Laki-laki yang satu ini, dia tidak minta Tuhan turunkan dia dari atas penderitaan. Dia tidak minta Tuhan turunkan dia dari atas salib. Dia bilang begini, ingatlah akan aku jika engkau di dalam Firdaus. Ada sesuatu kebutuhan yang lebih besar dari sekedar sebuah transaksi jawaban doa. Ada sebuah kebutuhan yang lebih besar, yaitu membangun relasi secara spiritual dengan Yesus pribadi itu. Makanya hari-hari ini di gereja terlalu banyak diberitakan tentang motivasional, terlalu banyak diberitakan tentang kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Semua itu baik, tetapi Tuhan menginginkan satu, bukan hanya sukses dan keberhasilan. Itu terlalu mudah. Dia menginginkan engkau menyadari bahwa Dia sedang hadir dan peduli dengan segala pergumulan dan persoalan kita. Setuju? Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bilang bersama saya, Ia hadir dengan maksud membebaskan. 2, 3. Ia hadir dengan maksud membebaskan. Poin yang kedua, kalau saudara perhatikan bersama-sama, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-13, dengarkan saya baca bagi saudara. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi orang lumpuh ini menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang ke-12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepada kamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat yang ke-13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara-saudaraku, terkadang Yesus nampak hilang dari pandangan kita, karena Dia mau kita berusaha mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terkadang dalam pergumulan kita, Yesus datang, orang bilang seperti Deta kurus garam, memberikan kelegaan, tetapi kemudian Dia menghilang dari pandangan kita. Kenapa Yesus menghilang dari pandangan kita? Supaya kita berusaha mencari Dia, supaya kita memotivasi diri kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Setuju? Katakan amin. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 yang dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Penulis kitab Filipi ini berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Berapa banyak di antara saudara yang ketika datang ke gereja punya satu tujuan, aku ingin mengenal Dia dengan lebih baik lagi, aku ingin mengenal Dia dengan semakin dalam lagi. Yesus yang kelihatan pergi, Dia tidak pergi. Dia meninggalkan sebuah pesan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa harus cari? Karena kita butuh effort untuk mendatangi sesuatu yang berharga. Saya ingat ketika kejar istri saya, dia di Bali, saya di Kupang. Butuh effort untuk mengajar dia. 9 bulan saja kami pacaran lalu menikah. Bertemu hanya 1 kali lalu terpisah oleh jarak. Datanglah Ibu Grace yang kedua kali. Ini lu kok kita sudah saling lupa mukanya. Zaman itu belum ada WhatsApp, masih ada telepon yang pakai SMS, saudara. Mau lihat muka tidak ada.
Malam-malam saya jemput dia di pelabuhan, datang dengan kapal cepat. Saya kasih tahu saya pakai baju merah, pakai topi dulu di atas pagar. Ibu Grace. Lalu Ibu Grace bilang, saya datang pakai baju warna kuning. Saya ingat saja ini wanita kulitnya agak terang dari saya. Jadi saya keker-keker, oh ini gelap, lewat. Ini gelap, lewat. Ini gelap, lewat. Ada satu manggilan dari sana pakai baju kuning. Ini dia. Saya duduk senyum-senyum di atas pagar. Anak oeba enggak ya? Duduk di atas pagar, senyum-senyum, pakai topi. Sengaja angkat-angkat topi sedikit supaya mencuri perhatiannya. Dia lihat, ini Rizal kok. Saya bilang, iya ini saya. Kok muka su beda? Saya bilang, kalau muka beda. Saudara butuh effort. Untuk hal yang baik dalam hidup, Anda butuh effort. Harus ada usaha, katakan amin. Yesus meninggalkan orang ini. Tapi Yesus meninggalkan sebuah message. Kamu harus berusaha mencari aku. Dan kitab Filipi mencatat itu. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Bilang bersama saya, mengenal dengan benar. Karena ada pengenalan yang salah tentang Tuhan. Pengenalan yang salah itu seperti apa? Transaksional. Oh, kalau Tuhan sanggup memulihkan hidupnya, Tuhan bisa memulihkan hidup saya. Bukan persoalan Tuhan bisa memulihkan atau tidak. Persoalan yang kau cukup siap untuk dipulihkan atau tidak. That's more important than just restoration. Itu jauh lebih penting dari sekedar sebuah pemulihan, saudara. Tuhan mencari pribadimu. Tuhan mencari kehidupanmu. Tuhan sangat peduli dengan engkau, melebihi situasi-situasimu. Saya percaya berapapun yang saudara sedang alami, 38 tahun pergumulankah? 12 tahun pergumulankah? 8 tahun pergumulankah? 10 tahun pergumulankah? Berapapun tahun yang berlalu itu, apa yang hilang daripadamu akan dikembalikan oleh Tuhan. Kesehatan yang pernah pergi dikembalikan oleh Tuhan. Kalau saya berikan mikrofon kepada Ibu Heni, dia akan bersaksi. Putus asa di tengah badai, tetapi Tuhan mengembalikan harapannya. Hari ini hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak saudara yang kalau saya kasih kesempatan, saudara dapat bersaksi dengan sangat lantang di tempat ini bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kehidupan saudara. Ketika saudara berseru, dia turun tangan. Ketika saudara angkat tangan, dia berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu Tuhan kita. Kebebasan kita tidak memberi arti bebas sebebas-bebasnya. Kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak serta-merta membuat kita kemudian merdeka sebebas-bebasnya. Pemulihan ekonomi yang saudara saya alami, pemulihan keluarga, anak-anak yang diberkati Tuhan dan seterusnya, tidak berarti membuat kita terbuai dengan jawaban-jawaban doa itu. Satu kali saya datang pada istri saya. Saya bilang kepada istri saya, Ma Grace, saya terima kasih sekali ya telah menjadi istri saya. Saya bersyukur punya istri seperti Ma Grace. Saudara percaya tanya saya ini agak-agak romantis juga, saudara. Terima kasih ya telah menjadi istri saya. Lalu saya bilang kepada dia, terima kasih ya telah kasih saya 2 anak yang manis-manis, saudara. Menurut saya, hari-hari ini saya sudah tidak tertarik apa-apa. Hari-hari ini saya tertarik melihat anak-anak saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kerinduan orang tua, ini mungkin karena sudah 50 kok. Kerinduan orang tua cuma satu, saudara. Melihat anak-anaknya mengenal Tuhan. Kevin dan Aldo di grup keluarga WA, Papa selamat ulang tahun. Aldo, bos, mantap. Saya bilang, lu soalnya ada hormat-hormat dengan orang tua. Hanya bos mantap ini. Tapi saya tahu mereka ingin menyampaikan pesan yang baik pada saya. Saya baca tulisan mereka. Kemudian Kevin bilang, Bapak, tahun ini Bapak dan Mama hanya dapat hadiah spray saja. Tahun lalu mereka kasih kami 2 hadiah ulang tahun pernikahan, makan di Aston lantai 18. Saya bilang, Ibu Grace, ini tahun pasti lebih bagus tau Bu Grace. Ngarep.com berharap seperti itu. Ternyata dong kasih spray. Saya putus asa. Tidak. Ternyata mereka siapkan hadiah yang lebih baik ini, saudara. Lalu kemudian Kevin kirim pesan di WA, Bapak, nanti ulang tahun pernikahan tahun depan, Bapak doakan Beta dan Aldo berhasil.
nanti Bapak dan Mama jalan-jalan ke Eropa ya. Lalu saya balas begini, nah, sejujurnya Bapak tidak harapkan apa yang kalian mau kasih. Bagi Bapak, kalian kenal Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, tidak tinggalkan Tuhan, dan pesan terakhir, menikah dengan wanita yang tepat. Itu sudah lebih baik dari apapun yang kalian bisa kasih kepada Papa dan Mama. Makanya kepada anak-anak muda, ada dua hal yang tidak boleh salah pilih dalam hidup ini. Yang pertama, siapakah Tuhan yang kita sembah? Katakan amin. Dan yang kedua, siapakah pasangan yang kita nikahi? Kepada Tuhan yang kita sembah berpengaruh kepada kehidupan kita setelah kematian. Kepada siapa yang kita nikahi berpengaruh kepada kualitas kehidupan sebelum kita mati. Ini berpengaruh dan ini sangat penting dalam hidup kita. Saya bilang kepada mereka, nikahilah wanita yang tepat. Itulah hadiah yang terbaik. Dalam kurung, Eropanya boleh juga. Titik. Saya mau bilang kepada saudara, kita dibebaskan untuk mengenal Dia. Setuju? Katakan amin. Saudara perlu datang kepada Bapa untuk mengetahui isi hati Bapa kepada saudara. Seperti saudara harus datang kepada seseorang untuk mengetahui isi hati seseorang kepada saudara. Datang kepada istrimu, datang kepada suamimu, datang kepada orang tua, kepada anak, datang kepada gembalamu, datang kepada domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Membangun komunikasi. Terlebih datang kepada Tuhan. Tuhan, sisa hidupku masih berapa tahun? Alkitab berkata seperti bunga rumput yang cepat kering. Alkitab juga mencatat seperti uap air yang menguap dengan begitu sangat cepat. Lebih cepat dari kemampuanku menatap uap itu sendiri. Kehidupan, time flies so fast. Biar anak masih kecil, tiba-tiba sudah sarjana. Bergerak dengan begitu sangat hebat. Tuhan, apa yang harus aku lakukan di sisa hidupku yang entah berapa tahun lagi ini ke depan. Waktu saya mencapai usia 50 tahun, biasanya waktu kita usia 20, 30, 40 sekian, selamat bertambah usia. Wah, selamat bertambah umur. Waktu saya sampai usia 50 tahun, saya korek istri saya kok tidak lagi merasakan bertambah usia. Saya mulai menyadari berkurangnya kesempatan hidup pada usia 50 ini. Siapa yang nyeletuk semalam ya? Bapak Gembala sudah masuk hari Jumat. Kalau 60 hari Sabtu, 70 hari Minggu. Tidak apa-apa hari Jumat, tapi masih hari Jumat dini hari, saudara. Matahari belum terbit, masih ada kesempatan untuk berbenah diri, katakan amin. Yang usia 40-an jangan senang dulu. Yang usia 30-an jangan senang, karena umur hidup kita tidak pernah tahu kapan Tuhan ambil kita. Setidaknya saya sudah lewati usia di bawah saya, tapi saudara yang di bawah saya belum melewati usia saya. Kita harus bijaksana di hadapan Tuhan. Alkitab berkata begini, di dalam terjemahan tertentu dia bilang begini, buatlah kami mengerti betapa singkatnya hidup ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, kita dibebaskan untuk mengenal Dia. Di dalam kebebasan, kemerdekaan dari ekonomi, dari kesehatan, dari rumah tangga, dari pekerjaan, dari jodoh, dari masa depan, dari semua yang kita bisa gumulkan. Tuhan mau di dalam struggles yang kita hadapi, di dalam tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengenal Allah yang hadir. Kita membangun kepekaan kita, membangun sensitivitas kita untuk, yes Lord, you are here. Tuhan, Engkau ada di sini. Jika Engkau di pihakku, siapakah lawanku? Aku pasti akan menjadi pribadi yang pemenang. Katakan amin. Kita dibebaskan oleh Tuhan untuk mengenal Dia. Saya rindu saudara datang ke gereja ini untuk mengenal Dia. Setuju? Katakan amin. Bukan sekedar membawa deretan permintaan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau ini. Itu baik. Lebih baik saudara ngomong dengan Tuhan daripada minta di orang lain. Tetapi ada satu yang lebih penting daripada sekedar permintaan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang aku bisa minta. Aku tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Aku percaya firman berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Aku menaruh pengharapanku di dalam Engkau Tuhan, sumber pengharapanku. Aku sangat yakin, dokter bilang A, tapi Tuhan sanggup memberikan jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Setuju? Katakan amin. Kalau saudara mengatakan hal seperti ini, saudara sudah mulai perlahan-lahan belajar untuk mengenal Dia. Poin yang ketiga, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Ini orang lumpuh tadi di tepi kolam Bethesda. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Ketika Yesus menghilang dari pandangan orang ini, dia berusaha mencari Yesus. Dia tanya, itu orang yang bantu beta tuh, kasih sembuh beta tuh, dia biasa di mana ya? Oh, dia biasa di sini, dia biasa di sini, dia biasa di sini. Dari semua biasa-biasanya itu, dia paling sering ada di mana? Dia sering ada di bait Allah. Dia kumpulkan tenaganya, dia bangun harapannya. Oke, aku akan pergi ke situ. Siapa tahu kali ini aku ketemu dia. Datanglah orang ini ke bait Allah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Yang menarik dari kisah di ayat 14 ini, bukan dia bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus bertemu dengan dia. Saudara tidak akan bisa berhasil mencapai Tuhan jika Tuhan tidak berkenan ditemui. Katakan amin. Masihkah saudara ingat tentang kisah anak bungsu yang terhilang? Dia bilang, Bapa, berikanlah kepadaku harta bagian milik kita yang menjadi bagianku. Pergilah dia dengan singkat cerita, habis-habiskan foya-foya, melacurkan diri, hidup dengan kesenangan duniawi. Pada suatu ketika, semua yang dia banggakan hilang dan habis. Lalu Alkitab mencatat dia makan ampas babi pun dipersoalkan oleh peternak babi itu. Dia angkat kepala dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada Bapa dan kepada Ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Di rumah Bapakku itu terlalu banyak orang-orang yang diupah, yang makan tanpa berkekurangan. Aku akan mengaku aku telah bersalah. Ketika anak ini kembali dengan kesadaran, dia datang kepada bapaknya. Dari kejauhan bapaknya melihat dia. Dan yang menarik, Alkitab mencatat, bukan dia yang berlari menghampiri bapaknya, bapaknya yang berlari menghampiri dia. Tahukah saudara, Tuhan rindu berjumpa dengan saudara melebihi kerinduan saudara berjumpa dengan dia. Ayat yang 14 mencatat Yesus bertemu dengan dia. Ini bukan sebuah ayat yang kebetulan, bukan dicatat sebagai dia bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus yang bertemu dengan dia. Saudara tidak akan mampu bertemu dengan dia jika dia tidak berkenan ditemui oleh saudara. Ketika dia bertemu, dipertemukan di dalam peluang yang besar itu, sekali lagi Tuhan berbicara pada dia. Tahukah saudara, setiap Tuhan bertemu dengan saudara, dia akan berbicara sesuatu yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan saudara. Ketika Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata, engkau telah sembuh. Lalu apa pesan yang disampaikan? Ini yang saya bilang, kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya, pergumulan kita bisa juga disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Persoalan yang kita hadapi seringkali jangan dihubung-hubungkan dengan orang bikin. Ini orang bikin beta, dia senang dan beta, dia iri hati dan beta. Ini bab tua di samping rumah ini yang bikin beta. Itu tante yang di pinggir sana yang bikin beta. Oh, ini bab tua yang ada di belakang sana yang bikin beta. Ini nenek yang gigi sonadal itu yang bikin beta. Kita mempersoalkan, kita menaruh semua beban di pundak orang lain. Kita menghakimi orang. Dengarkan baik-baik. Bisa jadi pergumulan kita disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku, kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan dari pergumulan kita. Tetapi kita memiliki tanggung jawab. Jangan langsung happy, jangan langsung bagi, yes, saya sudah sembuh. Ya, persoalan ini sudah pergi meninggalkan saya. Yes, yes, yes. Tapi ternyata Yesus berbicara sesuatu yang sangat mendalam kepada dia. Persis dan mirip ketika Yesus berbicara kepada perempuan yang ingin dirajam dengan batu itu. Barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, ketika perempuan berlari di kaki Yesus, hendaklah dia pertama kali mengangkat batu ini dan melempari perempuan itu. Lalu tidak satu orang pun yang mengangkat batu dan melempar. Yesus bertanya pada dia, di manakah mereka? Mereka sudah pergi. Tidak adakah di antara mereka yang melempar engkau? Tidak. Artinya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa yang Yesus bilang pada dia? Aku pun tidak melempari engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam kebebasan yang kita terima dari Tuhan terletak tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Persis seperti yang Filipi bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dengan cara yang benar. Setuju? Katakan amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita dibebaskan untuk hidup dalam pertobatan. Kita dibebaskan untuk hidup selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dibebaskan untuk mengenal Dia dengan cara yang lebih benar. Setuju? Katakan amin. Saudaraku, kalau saya tanya saudara satu-satu pribadi, lepas pribadi, tentu setiap kita punya kerinduan-kerinduan. Ada banyak keinginan-keinginan.
Seringkali saya bicara, filter pertama dalam saya bisa lakukan A, B, atau C, itu adalah istri saya. Mama, kalau saya mau supaya yang saya mau ini lolos, saya biasa bicaranya di tempat makan. Kasih makan dulu istri saya, dia sudah senang, sudah senyum, sudah kenyang, saya utarakan niat saya. Itu strategi, saudara. Bagi suami-suami, coba ini. Saya seringkali berhasil. Kalau saya mau bicara dengan anak saya ajak mereka ke kafe. Harus habiskan uang yang cukup banyak, 100 ribu, 200 ribu. Kalau di rumah saya ngobrolkan bisa. Tidak, saya butuh suasana. Saya mau anak-anak saya pay attention on me, memberi perhatian kepada saya. Tidak apa-apa saya keluarkan uang, 200 ribu tidak apa-apa. Beli kopi, beli teh, beli apa lagi, french fries, beli pisang goreng, bahasa Inggrisnya pisang goreng, atau banana fried. Kalau pisang goreng itu di Pasar Oiba 100.000, kalau banana fried 10.000 satu. Kalau kentang goreng itu di Pasar Oiba murah, tapi kalau sudah french fries more expensive, lebih sedikit mahal. Ajak mereka makan, buang uang, pay attention on me. Kevin dengar, ini nasihat papa. Besok Aldo pulang, dengar nak, ini nasihat papa. Harganya ada untuk mendapatkan perhatian. Jangan-jangan Tuhan sedang mencari perhatian, lihat pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan ingin saudara dibebaskan dari pergumulan saudara. Tuhan ingin saudara yang sakit disembuhkan. Amin. Tuhan menginginkan saudara dalam pergumulan, dibebaskan dari pergumulan saudara. Kita dibebaskan, tapi Tuhan memberikan tanggung jawab di atas pundak kita. Apa tanggung jawabnya? Jangan berbuat dosa lagi. Karena tidak mungkin Yesus disalibkan 2 kali. Jangan sampai kita menelan penderitaan oleh karena pelanggaran kita dengan sengaja. Bilang bersama saya, jangan melakukan kesalahan dengan sengaja. Katakan amin. Saudara-saudara, kita dibebaskan untuk hidup dalam pertobatan. Dan saya rindu saudara menangkap hal ini, untuk saudara melihat kebebasan di dalam Tuhan itu bukan bersyarat, bukan, tapi ada tanggung jawabnya. Kita alami jawaban, tapi kita diberikan tanggung jawab. Bahkan ketika kita tidak suka, kalau Tuhan mau, lakukan. Ada berkat di balik setiap hal yang nampak susah di dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan yang kita alami di dalam setiap hal baik yang kita alami. Saya dan istri mengalami banyak mujizat-mujizat luar biasa hari-hari ini. Banyak hal-hal baik yang kami sedang alami. Tentu saya tidak harus cerita dari mimbar ini, tapi ada begitu banyak hal yang menurut saya Tuhan jawab lebih dari yang kita bisa minta dari Dia. Kita berpikir untuk dapat sesuatu A harus ada dana sekian untuk mendapatkan A. Ternyata Tuhan berbicara tidak. Saya bisa kasih A tanpa butuh uangmu. Aku akan memberkati engkau dengan caraku, bukan dengan caramu. Itu sebabnya bukalah hati kita dalam kebebasan, tetapi dalam waktu yang sama hiduplah dalam pertobatan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa aku tidak mencari engkau karena apa yang ada di tanganmu. Aku mencari engkau karena engkau setia memeluk aku dalam setiap pergumulan kehidupanku. Hal yang keempat atau yang terakhir, Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-15. Saudara bisa baca atau saya baca bagi saudara. Orang itu keluar, lalu apa yang terjadi? Menceritakan. Bilang bersama saya, menceritakan. Di ayat yang ke-15 saudara bisa lihat, menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa siapa? Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saudara-saudara, mari saya kasih tahu saudara sebuah berita. Saudara-saudara, kita butuh bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang mendapatkan jawaban, tapi setelah dia dijawab, dia lupa menceritakan siapa yang menjawab pergumulannya. Kita harus menceritakannya. Orang itu, orang lumpuh itu, ketika dia keluar dari bait Allah setelah Yesus bertemu dengan dia. Ingat, bukan dia bertemu dengan Yesus, tapi Yesus bertemu dengan dia. Apa yang dia lakukan? Ia menceritakan. Bilang bersama saya, ia menceritakan. Taruh tangan di dada saudara. Saya harus menceritakan kebaikan Tuhan. Say amen. Ia menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang notabene mempersoalkan, kenapa dia berbuat baik di hari Sabat? Orang-orang yang hidup dengan religiusitas itu penuh aturan.
Tapi orang-orang yang hidup dengan spiritualitas, dia membangun relasi dengan Tuhan. Katakan amin. Yesuslah yang telah menyembuhkan aku, kata dia. Yesus yang telah membuat aku bebas dari 38 years in my struggle. He come and give me a liberty. Dia datang dan memberikan pada aku kebebasan baru. Tetapi dia juga memberikan aku sebuah tanggung jawab. Jangan berbuat dosa lagi. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan terantuk di batu yang sama. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan situ, saya kasih ayat juga di 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke muntahannya. Jangan kembali ke habitat kita yang lama. Habitat kita itu apa? Hidup dalam dosa. Habitat anjing di mana? RW memang enak. Tapi ketika RW belum jadi RW, masih hidup, dia suka menjilat muntah. Permisi kata, minta maaf, tidak menurunkan selera makan saudara. Tapi dia suka jilat kotoran. Itu habitat anjing. Enak dagingnya bagi saudara yang masih suka menikmati. Tetapi habitat aslinya dia kotor dan najis. Babi, apa yang terjadi dengan babi? Babi yang sudah mandi kembali kepada kubangan lumpurnya. Babi dikasih pakai baju pink, kasih anting-anting, kasih kalung, ya, kasih kos kaki, kasih sepatu, gantung tas elek. Dia akan kembali kemana? Kubangannya. Saudaraku, mari saya katakan dari mimbar ini, besar kemungkinan Tuhan belum bisa menjawab doa kita kalau kita masih melekat kepada habitat yang lama. Bukan persoalan Tuhan tidak bisa menjawab doa kita, tetapi persoalannya hati kita masih melekat kepada cara hidup kita yang lama, masih kembali kepada muntahan, masih kembali kepada kubangan. Sampai sini saudara bersama saya? Ini adalah sebuah peribahasa, sebuah metafora yang sangat keras yang Petrus sampaikan untuk kita harus berani memberi dampak dan berbuah dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Berapa banyak di antara saudara yang sudah mulai membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara kepada orang lain? Kalau saudara pikir orang yang susah, mulai dari istrimu, mulai dari suamimu, mulai dari anak-anak, cerita pada dia, mama, bapak, adik, kakak, papa, mama, dengarkan saya mau cerita. Dia menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia menyadari satu hal, bahwa dia bercerita tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang sudah lama tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan? Sudah tahu buah? Buah di atas pohon. Kalau buah sudah masak itu ada dua kemungkinan. Dia ambil dan dimakan, betul? Kemungkinan yang kedua, jatuh. Karena busuk. Jangan biarkan buahmu busuk di atas pohon kehidupan saudara. Karena dari buahlah pohon kehidupanmu dikenal. Dari mana orang kenal? Dari kesaksian saudara, dari cerita-cerita saudara. Orang itu berkata, aku dibebaskan oleh orang yang bernama Yesus itu. Saudaraku, mulai minggu depan berceritalah kepada satu orang sedapat mungkin bahwa dia beribadah bersama saudara jika dia belum tempat ibadah yang tepat. Biarkanlah buah kehidupanmu dikenal oleh orang. Biarkan orang merasakan dampak dan manfaat dari kehidupan saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Saya tutup dengan cerita ini. Suatu kali Yesus pergi ke kebun anggur. Lalu Yesus cari bukan buah anggur, tapi yang Yesus cari adalah buah ara. Dia pergi ke satu pohon, ada pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Saya dalam hati saya juga berkata begini, Yesus kadang-kadang suka cari gara-gara. Kenapa cari buah ara bukan di kebun ara, tapi cari buah ara di kebun anggur? Ternyata penjelasan profetiknya begini, engkau tidak sanggup menyembunyikan dirimu dari hadapan Tuhan. Bersembunyi di tengah kebun anggur pun Yesus tahu ada pohon ara satu di tempat itu. Yesus datang kepada pohon ara, dia sembunyi, dia bilang mudah-mudahan bab tua janda pelia beta. Yesus datang langsung kepada pohon ini. Yesus berkata, aku ingin makan dari buahmu. Tapi ternyata dia tidak berbuah. Datanglah tukang kebun, berikan aku kesempatan, aku akan pangkas ranting, siapa tahu tahun depan dia akan berbuah. Oke. Jika tidak berbuah lagi, aku akan taruh humus
Unsur hara membuat tanahnya lebih subur. Siapa tahu dia akan berbuah. Tidak berbuah juga. Dan kalau dia tidak berbuah, cuma ada satu kemungkinan. Dia ditebang, dipangkas, kasih karunia Tuhan tidak berharga di hadapan orang-orang seperti itu. Dengan kata lain begini, Yesus menuntut buah dari hidup kita. Engkau harus berbuah. Engkau harus menyadari satu hal, bahwa semua jawaban doa yang Tuhan berikan kepada saudara harus diceritakan agar ada banyak orang yang dikuatkan oleh saudara. Beberapa waktu yang lalu Ibu Heni pergi jenguk adik ipar saya. Dia berdamai, bersahabat dengan penyakit itu. Saya yakin kalimat itu bisa keluar. Kenapa? Karena dia sudah mengalaminya. Ketika dia mengalaminya, dia menceritakan ada Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Bilang bersama saya dibebaskan untuk memberi dampak dan berbuah. Berapa banyak di antara saudara yang mau mulai menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Amin. Bawalah jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Jangan datang gereja sendiri. Kalau motormu di belakang belum ada yang duduk, ajak orang beribadah. Amin. Kalau mobilmu masih longgar, ajak orang naik ke mobilmu. Amin. Jangan biarkan anggota rumahmu tidak beribadah. Ajak mereka serta. Engkau harus beribadah. Dengarkan firman Tuhan supaya hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Lihat kesimpulan khotbah saya hari ini. Nilai-nilai yang Yesus ajarkan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama apa saudara? Ketika Yesus hadir, dia hadir untuk membebaskan. Yang kedua, kita dibebaskan untuk mengenal dia. Yang ketiga, kita dibebaskan untuk hidup di dalam tanggung jawab, yaitu apa? Pertobatan. Yang keempat, kita dibebaskan untuk berbuah dan memberi dampak. GBI Kairos, apakah saudara diberkati oleh Tuhan? Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.